Oke teman-teman, untuk video atau berita kali ini sangat menarik dan sangat seru sekali, dan isi video ini yaitu tentang pajak atau PPN 12%. Tentang PPN 12% itu yang mengusulkan dari partai mereka dan yang mengesahkan ketok palu dari partai mereka, yang menolak pun juga dari mereka. Untuk video ini dibahas dan komentari oleh teman kita yaitu Opung Parbelak. Inilah keseruannya Opung Parbelak membahas dan mengomentarinya. Oke, mari kita lihat dan kita tonton videonya. Mau bahas apa lagi kita? Mau bahas PPN 12%? Iya, nanti malu lagi sebelah sana. Coba bayangkan, abang nggak malu yang mengusulkan partai dia, yang ngetok palu ketuanya dari partai dia. Nah sekarang yang demo-demo dari partai dia, mengusulkan penolakan juga dari partai dia. Nggak on namanya itu. Udah kayak gitu bikin video lagi di apa namanya, di YouTube dan di TikTok. Itu si Oneng Bajai Bajuri. Mari kita tolak kenaikan PPN 12%. Sister. Itu yang kemarin ketok palu itu sistermu juga kan? Ketuanya itu dari mana? Dari partaimu juga kan, sister? Panitia kerjanya pun panjanya juga dari partai orang ini. Nggak percaya kalian simak dulu apa kata si Deddy Sitorus. PPN 12% itu diputuskan melalui undang-undang. Undang-undang itu diusulkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Pada saat yang sama, PDI Perjuangan ada di komisi itu, dan komisi itu menunjukkan PDI Perjuangan menjadi ketua panja kalau saya tidak salah. Udah dengar siapa yang bilang? Deddy Sitorus. Waktu masih kawan orang ini sama Jokowi, semuanya dikatakan yang mengusulkan adalah pemerintah, yaitu Bapak Jokowi, ya, dan sudah disahkan sebagai undang-undang, ya, dan kebetulan juga panitia kerjanya dari PDIP. Ya, jadi apapun yang kalian katakan, apapun yang kalian ucapkan sekarang, selalu bertolak belakang dengan situasi waktu dulu. Ya, jadi kenaikan PPN 12%, ya, itu sama sebetulnya kenaikan PPN dari 10% ke 11%. Waktu kapan? Waktu zaman Bapak Jokowi. Nah, kenaikan PPN dari 11 sampai 12% itu ketok palunya juga waktu zaman Bapak Jokowi. Kenapa kalian protesnya waktu zaman Bapak Prabowo? Kalian itu anggota dewan atau apa sih? Sudah jelas-jelas yang namanya RAPBN ketika ketok palu sudah menjadi APBN itu tidak bisa lagi diganggu-gugat oleh presiden setelahnya. Karena sudah menjadi undang-undang. Mau nggak mau siapapun presiden berikutnya tetap akan melakukan apa namanya kenaikan 12%. Mau Ganjar presidennya tetap naik 12%. Mau juga Anies Baswedan walaupun dalam mimpi presidennya juga tetap naik 12%. Jadi nggak ada lagi mau dibahas. Karena apa? Disetujui oleh presiden dan diketok palu oleh ketua DPR. Nah, ketua DPR-nya dari partai kalian, presidennya juga waktu itu dari partai kalian. Kalian berkuasa di legislatif, kalian juga berkuasa di eksekutif. Kok baru sekalian kalian tolak? Bisa rupanya yang sudah diundang-undangkan ditolak? Bisa. Kenapa nggak bisa? Tapi kan sekarang ini kan itu kan sudah melalui proses panjang ya, diskusi antara presiden dan juga apa namanya DPR. Ya udah, sudah ketok palu mau apa lagi?
Kayak gue bilang tadi, walaupun nanti presidennya dari kalian, contohnya Ganjar, ya jauh-jauh lah itu ya kan. Contohnya Ganjar kemarin itu ya menjadi presiden, tetap juga jadi naikkan jadi 12%. Iya kan? Dan sekarang orang ini berusaha memframing, ya, berusaha melakukan penyesatan informasi. Ini ya kerja orang ini. Jadi mereka katakan begini, kalian harus sadar bahwasanya kenaikan dari 11% menjadi 12% itu bukan 1% kenaikannya, tapi sebetulnya adalah 9%. Bu, aku juga pernah belajar matematika. Bukan cuma ibu yang belajar matematika. Kami pun juga belajar persentase. Anakku biar tahu kalian, kelas 3 sekarang udah belajar persentase. Jadi begini, orang ini mengatakan, coba bayangkan kalian, ya, kenaikan dari 11% menjadi 12%. Naiknya itu 1%, bukan. Tapi coba perhatikan kalian, 11% dibagi 10 itu 1,1. Jadi kalau 11 tambah 1,1 dijumlahkan itu menjadi 12,1%. Kenaikannya 10%. Nah, berhubung naiknya dari 11 menjadi 12, dibulatkanlah dia menjadi 9%. Itu persentase dari persen yang sudah ada. Orang kalau ngambil persentase dari harga barang, kenaikannya bukan dari persentase yang sudah ada. Harga barangmu 1 juta, PPN 11% kemarin, berarti kau harus bayar 1.110.000, kan begitu. Nah, sekarang ya kalau naik 12% PPN, ya itu berarti harga barang 1 juta, yang harus kau bayar itu adalah 1.120.000. Nggak usah kalian putar-putar balik lah. Nggak bodoh-bodoh kali kami orang Indonesia ini. Kalian belok-belokkan kalimat tidak, oneng. Bikin video pula nggak malu dia itu. Sedangkan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani, ya, itu sudah mengatakan bahwasanya yang dinaikkan pun juga itu bukan 12%, itu bukan untuk semua barang dan jasa, tapi untuk barang dan jasa yang tergolong mewah. Sedangkan seluruh barang jasa yang lain yang selama ini 11% tetap 11%, tidak ada atau tidak terkena kenaikan 12%. Jadi yang 12% apa? Yaitu barang yang sangat mewah yang diatur dalam PMK nomor 15 tahun 2023. Itu itemnya sangat sedikit. Boleh dikasih nggak sama saya? Supaya tidak menimbulkan spekulasi. Tadi kan contohnya yaitu tadi private jet, kemudian yacht atau kapal pesiar, ada di dalam grup ya. Oke, itu PMK ini. Saya sampaikan ya, barang yang terkena PPN 12% adalah lampiran ini. 1. Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan berbagai jenis yang seperti itu dengan harga jual 30 miliar atau lebih. 2. Balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak, peluru senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara. Contohnya ya, transportasi. Kalau harga tiket pesawat, tiket kereta api
tiket bus ya yang digunakan oleh kebanyakan orang ya, maka itu bisa dikatakan tidak mengalami kenaikan. Tapi kalau misalnya private jet, kapal pesiar, yacht dan segala macamnya, termasuk balon udara yang bisa dikemudikan, itu bukan balon udara yang apa itu, yang nempel-nempel di jalan raya itu. Nah itu semuanya karena tergolong barang mewah, ya harus dipajak lah itu sekitar 12%. Ya, tapi kalau kau naik bajai nggak naik itu. Naik taksi online nggak naik juga. Naik Gojek contohnya nggak naik juga. Tenang aja kalian. Tapi kalau misalnya kau mau pergi ke gereja naik private jet, itulah dia, ya kan, naiklah 12%. Kalau anakmu mau pergi sekolah naik kapal pesiar, itu juga naik 12%. Ya. Nah kalau misalnya anakmu mau pergi jalan-jalan ke taman naik balon udara, itu pun pajaknya 12%. Yang jadi pertanyaannya, anak siapa pergi sekolah naik kapal pesiar? Itulah dulu istilahnya lah dulu gue bilang, ya kan. Jadi tenang kita, jangan mau terprovokasi dengan informasi menyesatkan. Kalau ku bilang si Oneng ini menyesatkan ini. Inilah resiko kalau punya anggota dewan itu pemain sinetron. Oneng. Itu Bang Deddy Sitorus juga udah bilang sama kita tadi semuanya kan, bahwasanya yang diusulkan oleh presiden, ya ketok palu oleh DPR, panitia kerjanya juga dari mereka, dari PDIP. Mau ngomong apa lagi si Oneng? Ya, begitu juga dengan misalnya masalah perumahan, ya, tempat tinggal. Kalau kalian tinggal di rumah yang harga bangunnya itu cuma 200 juta, nggak dikenai pajak kalian 12%, enggak. Karena itu bukan mewah. Kalian tinggal di kontrakannya itu pun juga nggak dipajak itu. Kalian tinggal contohnya di kos-kosan misalnya yang harganya 500.000, nggak kena pajak juga itu. Tapi kalau kalian tinggal di apartemen yang harga apartemennya pun juga 3 miliar, ya kan? Setelah itu ada kondominium, setelah itu ada villa, ya pokoknya tempat-tempat tinggal mewah lah. Itu baru dikena pajak 12%. Ngomongin apa lagi? Makanan. Kalau makanan seperti beras, jagung, bawang, cabai, segala macam, tomat, udah termasuk di situ kue bawang, kembang loyang, dan juga kacang tujen. Kok ngomongin itu kita tampak kali tahun baru. Itu nggak dipajak, itu tenang kalian. Itu jangan mau kita dibodoh-bodohi. Iya, ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah pembodohan publik dan pembohongan publik. Ya, cuman itu dia, kalau anggota dewan melakukan pembohongan publik itu nggak masuk penjara dia. Mana masuk penjara dia? Banyak kali anggota dewan ini melakukan pembohongan publik, ya kan gitu. Waktu apa namanya, waktu kampanye apa nggak bohong orang ini? Saya akan tetap bersama dengan orang miskin, dengan rakyat jelata. Begitu dilantik, begitu jadi, kawan-kawannya perusahaan-perusahaan, kepala proyek. Apa nggak bohong itu namanya? Kami akan memperhatikan bagaimana daerah-daerah tertinggal. Begitu dilantik memang betul-betul ditinggal daerah tertinggal itu. Apalagi kalau udah sempat terpilih wakil rakyat dari pemain sinetron, begitu juga kepala daerah asalnya pemain sinetron. Beginilah jadinya. Makanya itu tolong dulu ya, untuk kalian elit-elit PDP, apalagi DPP. Tolong dulu, sebelum itu si Oneng itu kemarin itu membuat statement, maunya di briefing dulu.
Tunjukkan dulu jejak digital. Biar jangan malu kalian. Ini kemarin ada pula mahasiswa yang melakukan demo ya untuk batalkan segera pajak 12%. Partai mana yang bayar kalian? Udahlah kerja kalian itu belajar, nggak usah ngomong-ngomongin masalah PPN. Nggak menyengsarakan rakyat itu. Karena apa? Yang dipajak 12% itu barang mewah. Yang sengsara itu orang-orang kaya. Jadi sekarang PDIP sebetulnya sedang berteriak untuk orang-orang kaya, bukan orang-orang kecil. Karena apa? Karena mereka yang biasa menggunakan private jet mungkin. Karena mereka yang menempati tempat-tempat tinggal mewah mungkin. Karena mereka yang melakukan perjalanan-perjalanan mewah mungkin. Makanya dilihatnya lumayan ini. Kalau misalnya sewa private jet 1 miliar dipajaklah 12% ini. Berarti aku harus membayar sekitar 1.120.000 1.120.000.000. Mak ngeri kali, banyak juga nih. 120 juta kalau 10 kali berangkat 1 miliar juga. Kan begitu? Jadi yang sedang diperjuangkan orang ini bukan kepentingan orang kecil, kepentingan kelompok orang-orang kaya. Yang namanya orang kecil, orang kaya itu semuanya sama di mata hukum. Di mata hukum, bukan di mata pajak. Ya, sudah jelas Bapak Prabowo tidak akan pernah menaikkan pajak untuk barang-barang, apalagi barang-barang konsumsi bagi masyarakat Indonesia. Tidak pernah. Ya, jadi udah capek Ibu Sri Mulyani itu sudah menerangkan sama kita ya, bahwasanya hanya barang-barang mewah ya, dan jasa yang tergolong jasa mewah. Ya, jadi kalau orang ini nggak tahu aku tujuannya ini. Yang ditembak Bapak Prabowo tujuannya orang ini untuk memusnahkan Bapak Jokowi. Ya, karena apa? Dengan mereka itu memaksakan untuk menolak undang-undang, ya, untuk menolak pajak 12%, itu sama halnya mereka itu sedang ingin mempermalukan Bapak Jokowi, padahal yang malu mereka sendiri. Inilah dia orang kalau misalnya udah lupa sama sama presiden yang mereka usung. Iya kan, udah lupa mereka presiden itu dari PDIP kemarin. Oneng, presiden kemarin bukan dari PKB ya. Bukan juga dari Demokrat. Dari PDIP, sama-sama warna merah. Itu dia ya. Jadi itulah dulu mengenai pajak ya, PPN 12%. Ya dibilang jadi 9%. Nah itu bohong itu. Pemutar balian fakta itu. Nah ada itu, ya kan? Masa persentase dihitung dari persentase. Ya kan, persentase itu ya dihitung dari harga barang. Sama kayak gini contohnya, ya kan? Ada baju diskon, harga baju 100.000, ya diskon 50% katanya. Artinya apa? 100.000 diskon 50%, berarti harga bajunya itu 50.000, kan begitu. Nah, pernah nggak kalian lihat ada diskon 50 plus 20? Apa artinya 50 plus 20? Artinya yang kalian harus bayarkan itu 50%, 50.000. Setelah itu ya 20%-nya itu ya itu diambil dari harga setelah 50.000. Berapa 50.000? 50.000. 20% dari 50.000 itu artinya ada kekurangan lagi 10.000. Ya, kita bisa dapatkan baju tersebut dengan nilai ya 40.000. Jadi bukan persentase dari persen, tapi persentase dari nilai barang tersebut, Oneng. Jalan-jalan dulu kau ke mall dulu kan.
Jalan-jalan dulu. Lihat-lihat dulu, cek yang 50 plus 10, 50 plus 20, 70 plus 10. Kalau orang-orang kayak gini nih nggak pernah ini merasakan yang namanya diskon 50 plus 20. Cuman kita orang susah aja yang merasakan diskon 50 plus 20. Ya, orang mereka kan duitnya berlimpah. Ya, jadi itulah dulu ya dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton videonya. Itulah keseruan Opung Parbelak membahas tentang PPN 12%. Apabila teman-teman ada pendapat atau ada saran, silahkan komen di kolom komentar. Selamat beraktivitas, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.